Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan di dalam ibadah pagi saat ini. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal 92 ayat 14, demikian firman Tuhan. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Akan nasinuan di bagasan bagas joro ni Jehovah, marbunga donasida di bagasan aka alaman ni di batata. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin pernah kita melihat pohon kelapa yang umurnya sudah puluhan tahun. Pohonnya cukup tinggi, namun tetap kokoh. Walau diterpa angin yang kuat, tidak mudah patah atau tumbang. Demikian juga dengan buahnya. Walau sudah puluhan tahun usianya, akan tetapi masih menghasilkan buah dan memberi manfaat. Jika dikaitkan dengan kehidupan kita manusia, sampai usia berapakah kita produktif? Kita tidak bisa menghentikan waktu. Waktu akan terus berjalan, dan sehubungan dengan itu kita pun akan terus semakin tua. Pernahkah kita berkata dan bertanya-tanya dalam hati, dalam pikiran kita, usia saya sudah sekian tahun, saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tenaga dan fisik saya tidak berdaya lagi untuk melakukan sesuatu seperti masa muda dulu. Saudara-saudara, dunia mungkin memberi batas untuk kita, tetapi bagi Tuhan tidak. Berapapun umur kita, Tuhan tetap menjanjikan kasih penyertaan dan kesempatan untuk terus berbuah. Tuhan akan tetap bisa memakai kita tanpa melihat berapa umur kita sekarang. Pemazmur menulis, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Itu pun janji Tuhan terhadap orang-orang yang benar. Mereka yang tertanam dan berakar dalam Tuhan akan tetap bertunas dan tumbuh subur. Sampai kapan? Adakah batas usia untuk kita bertunas dan bertumbuh? Alkitab berkata tidak ada. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ayat 15. Tenaga manusia memang akan menurun. Kemampuan secara umum akan menurun. Kita memang tidak bisa melawan hukum alam mengenai kondisi fisik manusia sejalan dengan usia. Namun itu bukan berarti kita harus pula berhenti berbuah. Di Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Hal ini mau mengatakan, walau kekuatan kita terbatas dan akan menurun, tetapi kekuatan Tuhan tidak akan pernah berkurang. Dan Tuhan menyatakan siap menggendong dan memikul serta menyelamatkan kita sampai seluruh rambut kita putih sekalipun. Ini janji Tuhan. Artinya jelas Tuhan tetap memiliki rencana. Bahkan ketika kita sudah tua dan lemah, Tuhan tetap mau pakai kita tanpa melihat umur dan kemampuan kita. Abraham dipakai Tuhan justru setelah tua.
Ia menerima janji Tuhan di usia senja, di mana bagi dunia ini mungkin tidak lagi berarti apa-apa. Pada kondisi Abraham yang telah tua ini juga, ia menerima janji akan keturunan. Nuh juga dipakai pada usia lanjut. Dia harus bekerja keras membangun bahtera. Jika kita melihat pekerjaan membangun, tentu bukanlah pekerjaan yang mudah. Pekerjaan ini keras dan membutuhkan tenaga, pikiran, serta waktu melelahkannya. Lalu apakah Nuh mengeluh? Sama sekali tidak. Ia setia dan terus melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Kaleb di usia 85 tahun masih sanggup berkata di Yosua 14 ayat 10 sampai 11. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman-Nya itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih kuat seperti pada waktu akan disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Bagaimana mungkin orang berusia 85 tahun masih sanggup berkata siap untuk berperang? Dari ketiga tokoh ini kita bisa melihat betapa luar biasanya ketika kita menjadi orang yang benar, yang tertanam di pelataran Allah. Tidak ada kata layu, tidak ada kata habis, namun tetap segar dan berbuah terus. Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ini janji Tuhan terhadap orang-orang benar yang selalu berakar di dalam Tuhan. Berapapun umur kita, bagaimanapun tenaga kita, seperti apapun kemampuan kita, Tuhan memakai kita dan mengasihi kita. Tetaplah semangat dan selalu berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga, kami sampaikan kehadirat-Mu di pagi hari ini. Tuhan masih mengaruniakan nafas kehidupan bagi kami, sehingga kami tiba di pagi hari ini. Tuhan berkatilah segala kegiatan, aktivitas kami untuk satu hari ini. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke tangan Tuhan. Berkatilah setiap pekerjaan kami, berkatilah keluarga kami, berkati juga anak-anak kami. Bapa yang di surga, biarlah Tuhan yang selalu mengajari kami untuk tetap di dalam kehidupan kami berkenan selalu di hadapan Tuhan, dan kami berusaha untuk berkenan di tengah-tengah persekutuan kami sehari-hari. Ajarlah kami untuk tidak hanya menyebut nama Tuhan, beriman kepada Tuhan, tetapi kami akan merenungkan firman Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Seberapapun usia yang Tuhan beri kepada kami, supaya kami tidak mengeluh dalam kehidupan kami. Di saat usia kami yang telah usia lanjut, itu pun kami tidak mengeluh. Masih banyak yang dapat kami perbuat di dalam usia lanjut yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami selalu, iman kami harus tumbuh dan berakar kuat serta berbuah melalui perbuatan-perbuatan kami, melalui perkataan-perkataan kami, nasihat-nasihat yang mungkin
boleh kami sampaikan selagi kami masih hidup. Kami tetap semangat menjalani kehidupan kami. Kami tidak dipatahkan oleh kelemahan-kelemahan fisik kami, tapi kami berpengharapan bahwa kekuatan Tuhan bersama-sama dengan kami. Berkatilah kami Tuhan, ampuni kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.